Ono apa iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ki Ageng Maulana Fatuli. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengungkapkan sejarah Waduk Sempor dan penunggu Waduk Sempor. Ada apa di Waduk Sempor? Kita akan tanya-tanya dulu. Sebelumnya kita panggil dulu Ki Ageng dan Mas Arif untuk mengungkapkan Waduk Sempor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Silakan Mas Arif. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Arif. Sehubung waktu sudah malam, kita akan menggambarkan penunggu di Waduk Sempor. Silakan Mas Arif untuk menggambarkan. Kita sudah selesai menggambar penunggu Waduk Sempor. Boleh diceritakan Mas Ipin ini gambar apa? Ya, pada awal saya mencoba menembus gerbang gaib yang ada di sana, saya pertama kali ditampakkan oleh sosok naga yang besar, yang di situ muncul hanya hari-hari tertentu, misal tahun baru atau malam-malam tertentu lah, seperti malam Jumat Kliwon, malam hari raya. Ini akan muncul pada jam 3:04. Menurut Aki ini di sebelah mana ya Ki? Kalau ini sosok ini adalah penunggu Waduk Sempor. Ya, mungkin sedikit gambaran dari Mas Ipin itu ya memang benar, ini penunggunya. Memang matanya ini merah. Ya, ini adalah naga. Memang benar penghuninya itu adalah naga. Juga sering menampakkan di jam-jam yang tertentu. Menurut Aki sendiri ini di sebelah atas atau di sebelah mana ya Ki? Kalau seringnya itu di sebelah barat dan juga di dekat seperti di jembatan atau bendungan Sempor. Oke, sehubung waktu sudah malam, kita langsung saja panggil mediasi untuk menceritakan sejarah dan penunggu Waduk Sempor. Oke, mediasi, monggo. Ya, kita sudah panggil mediasi. Mediasi sudah siap? Siap. Sebelum kita melakukan mediasi, marilah kita berdoa supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di sana. Berdoa mulai. Nah, kita langsung saja. Ono apa iki? Ono apa iki? Ono apa udah ya.
Maaf, Mbah. Ono poge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa ya, Mbah? Aku Mbah Subari. Saking waduk. Mohon maaf, kami pengen tahu sejarah atau informasi di Waduk Sempor ini. Entah apa bisa menceritakan Aku isa ditaknaku. tolong ceritakan sejarah terjadinya Waduk Sempor Aku ngopo kepada ngerti. ya, supaya orang tahu dan bisa dikenang oleh orang banyak. Ya, Waduk Sempor. Itu dibangun tahun 1960. Waktu bisa ditinggalin Belanda, Presiden Soeharto merusakkan pembangunan waduk Sempor. Dibangun oleh rakyat Indonesia, sekitar ada 100-an orang meninggal. Berarti banyak korban di situ. Banyak. Yang terpenting di bawah jembatan itu banyak beberapa korban yang tidak terselamatkan. Ya kalau penghuninya di situ apa saja, Mbah? Penghuninya banyak sekali di situ. Di jalan-jalan, di atas, di bawah itu banyak. Ada pocong, di kuntilanak, ada gombel juga ada. Apakah itu korban yang dari dulunya itu apa bukan, Mbah? Ya, di situ banyak pengikutnya. Ada gombel juga ada pengikutnya, pocong juga ada. Semua berkumpul itu, seperti perkampungan yang ingin mencelakai manusia di situ. Banyak kecelakaan yang di luar nalar. Ya kalau yang sering mengganggu, Saya sering mengganggu saya. Ya kenapa kok sering mengganggu? Ya karena tidak sopan, dia senonoh sembarangan. Nah, tidak sopannya bagaimana? Tidak mengerti tempat. Misalkan kencing sembarangan, tidak tahu tempat apa itu. Kencing sembarangan, pasti saya ganggu. Maaf, Mbah. Wujud Mbah apa ya? Yaitu siluman. Seperti genderuwo. Tapi saya cacat. oh cacat, Mbah. Ya, Ceritakan, Mbah. orang di situ ada perkampungan bersebelahan antara di daratan dan di air. Dahulu juga ada peperangan itu waktu pembangunan waduk. Makanya pasukan banyak yang cacat. Dan cacatnya makhluk halus itu mencelakai manusia. Tidak terima cacat mencelakai manusia. Di antara daratan dan air itu dibagi kekuasaan. Nah kalau Mbah yang di daratan apa di atas, Mbah? Saya di daratan, Nah, di bawah sungai. tugas Mbah itu apa di sana, Mbah? Menenggelamkan orang yang teledor. Apa tiap tahun? Apa bagaimana itu? Setiap tahun, kadang 2 bulan sekali, pasti ada orang tenggelam. Jadi sebabkan karena apa? Kok sering tenggelam? Kilung tadi tidak sopan ya. Dan memang sudah ajalnya untuk saya makan. Berarti Anda mengganggu. Mengganggu sekali. Umpamanya kalau tidak mengganggu itu bagaimana ya? Nggak bisa. Kita ditakdirkan mengganggu saya. Ya itu untungnya mengganggu itu bagaimana? Untuk mencari teman atau bagaimana kok mengganggu? Ini seperti manusia, saya butuh makan. Makanan saya itu darah dan nyawa. Supaya umur saya lebih panjang. Kalau diganti bisa nggak, Mbah? Diganti bisa tapi tetap ada tumbal. Kalau Mbah itu berapa tahun udah tinggal di situ? Sudah 5.000-an tahun.
Nah, tadi kan saya mencoba melihat daerah situ, saya melihat sesosok perempuan di jembatan itu. Siapa, Mbah? Jembatan ya. Sosok perempuan itu sosok yang kiprahnya tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Tadi dia punya kekuasaan seperti ratu. Itu wujudnya wanita. Wanita ya. Itu kalau penampakan itu sering nggak? Cuma bau wangi, bau busuk itu aja. Nah, supaya nggak diganggu seperti itu, seperti bau-bau busuk atau gangguan lain, gimana caranya? Ya, caranya itu setiap mau ke situ dari rumah itu baca doa dulu. Ya kadang-kadang yang ganggu karena memang sifat manusianya itu sendiri saya tidak suka. Jadi saya ganggu. Kebanyakan itu korban itu anak-anak atau dewasa? Semua, enggak anak-anak dewasa saya jadikan korban. Apakah ada pesan dan kesan untuk warga-warga itu Mbak atau orang yang berkunjung? Ya, ada pesan. Pokoknya setiap air surut itu jangan ke bawah, tetap di atas, nggak boleh ke bawah itu. Kenapa itu, Mbah? Itu bahaya. Apalagi kalau orang-orang yang sembarangan, bahaya sekali. Kalau enggak dia ya pasti keluarganya. Itu mengalami musibah. Itu sudah menjadi ya, suatu perkara seperti dari masa lalu itu. Musibah seperti apa Mbak kira-kira Mbak? Seperti tabrakan atau mungkin seperti kematian yang tidak wajar. Nah, kalau misalnya yang berkunjung di situ orang yang kuat agamanya gimana? Yang itu malah saya suka. Saya suka banget ingin membunuh dia. Soalnya tidak patuh pada agamanya. Sudah saya akan jadikan teman. Ya sudah Mbah. Terima kasih atas informasinya yang diberikan. Ya, kita langsung saja untuk melanjutkan. Mungkin mediasi sudah tolak. Kita sudah mengungkapkan sedikit asal usul sejarah Waduk Sempor. Menurut Piturut Aki sendiri, pesan-pesannya gimana? Ya, untuk kesan dan pesan untuk di Waduk Sempor, kita berhati-hati karena makhluk gaib atau makhluk yang benar-benar tidak kelihatan dalam mata kita itu bisa saja mengganggu karena memang udah kodratnya memang itu untuk menggoda manusia. Jadi kita berhati-hati supaya kita tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tenggelam atau seperti terjadi tabrakan. Karena yang tadi itu memang di daratan juga bisa, di dalam juga bisa. Memang itu sosok kakek-kakek penunggu di situ dan juga bisa berubah seperti wanita. Ya paling utama kalau kemana-kemana jangan lupa berdoa. Iya, jangan lupa berdoa karena kita minta kepada Allah, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhindar dari musibah seperti ini. Dan jangan ceroboh
bila kencing atau di tempat sembarangan. Iya. Sehubung waktu sudah malam, kita akhiri video ini. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati pemirsa, mohon dimaafkan. Ambil sisi positif dari video ini, yang negatif jangan diambil. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan yang tidak tertandingi hanyalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika teman-teman ada tempat-tempat angker atau butuh bantuan, bisa hubungi nomor di bawah ini atau komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita lebih semangat lagi untuk membuat video yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.